Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hindun dengan NIM 210043, kelas hukum RA1, semester 5, Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Nah, di dalam judul studi kasus ini ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dirangkum dan dijelaskan, di antaranya yang pertama metode, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel, Konvensi Jenewa 3 1949 di mana dalam pasal 105, yang keempat sumber hukum yang digunakan dari hukum humaniter internasional, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, materi yang pertama adalah metode. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitiannya dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antara negara. Nah, dapat dipahami bahwa sebenarnya munculnya hukum humaniter sebagai akibat adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata atau perang yang membabi buta tanpa mengedepankan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara perang maupun aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang itu sendiri. Nah, di samping itu, kita akan berbicara tentang aspek yuridis nih. Nah, aspek yuridis yang dalam suatu aturan hukum internasional menyatakan bahwa penduduk sipil atau semua orang selain kombatan tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan. Nah, sedangkan kombatannya atau disebut anggota angkatan perang adalah orang yang terlibat langsung dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang, tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang. Ya, sedangkan pengaturan prinsipnya pembedaan penduduk dalam perang atau kita bisa sebut adalah distinction principle yang untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi DIN tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Konvensi Jenewa tahun 1949. Nah, perubahan terakhirnya yang terdapat dalam Protokol 1 1977 itu benar-benar mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya. Nah, salah satu prinsip yang penting nih dalam hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan atau kita bisa disebut dengan detention principle. Prinsip pembedaan inilah adalah yang bisa kita maksud adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran kombatan di satu pihak dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran, yaitu penduduk sipil ya, anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, dan rohaniawan. Nah, pengaturan serta konvensi terkait dengan perlindungan terhadap anak korban perang atau konflik bersenjata dilihat sudah cukup jelas mengatur tentang kewajiban negara-negara peserta konvensi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, negara-negara di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konflik bersenjata sepertinya memang masih belum memperdulikan akan ketentuan-ketentuan mengenai dalam perlindungan korban pada saat perang konflik bersenjata. Terbukti nih dengan masih banyaknya korban yang berjatuhan, khususnya anak-anak. Nah, yang ketiga, perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel, Konvensi Jenewa 3 tahun 1949 di mana dalam pasal 105. Perlu kita ketahui teman-teman, konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak mengalami tekanan mental karena terus hidup dalam kondisi konflik. Nah, belum lagi ada perlakuan semena-mena terhadap anak-anak. Anak-anak Palestina yang dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi karena tentara Israel juga menggunakan kekerasan, siksaan, memaksa dan mengancam anak-anak. Juga anak-anak Palestina juga diancam untuk mengakui tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang tidak mereka lakukan. Anak-anak yang mengalami penganiayaan namun tetap tidak mau mengaku perbuatan yang dituduhkan kepada mereka oleh tentara Israel ini akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% nih anak-anak yang mendekam di dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan tersebut karena tidak kuat untuk menahan siksaan yang mereka peroleh.
Setelah anak-anak tersebut mengaku, mereka akan diperiksa di pengadilan apa saja nih yang mereka miliki. Nah, hal inilah yang bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 3 tahun 1949, di mana dalam pasal 105 dinyatakan pasalnya seperti ini: tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri. Nah, dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak korban perang ini berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian, serta perawatan medis dan tempat tinggal yang memang layak untuk mereka. Nah, sejauh ini juga nih yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humanitar internasional, yaitu melanggar HAM, yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Bahkan pihak PBB beserta negara yang terlibat Konvensi Jenewa tahun 1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Nah, yang keempat, ada sumber hukum yang digunakan dari hukum humanitar internasional. Ada apa saja sih? Yang pertama, ada Konvensi Den Haag Hague Regulation tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Konvensi Jenewa tahun 1949. Yang kedua, ada Protokol Opsional tahun 2000 untuk Konvensi Hak-Hak Anak. Yang ketiga, ada Konvensi Jenewa 3 1949 di mana dalam pasal 105. Yang keempat, ada pasal 71 Konvensi Jenewa 4 1949. Yang kelima, ada Konvensi Jenewa 3 1949, Konvensi Jenewa 4 1949, Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1 1977, ada Konvensi Hak Anak-Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif hukum humanitar internasional adalah perlindungan berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian serta perawatan medis, dan tempat tinggal yang layak, yang telah tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa 4 1949, di mana tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.